إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد بالله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Bapak Ibu dan masalah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mentakdirkan kita semuanya, membangkitkan kita kembali setelah Allah matikan sejenak dan ditakdirkan pula untuk melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan takdir baik semacam ini, bahkan yang lebih baik dari semua ini, senantiasa Allah takdirkan kepada kita di sepanjang kehidupan ini sampai kita dijemput, sampai kita menghadapnya. Karena dengan mudah itulah kita ini akan, insya Allah akan selalu bahagia kalau selalu bersama takdir baik Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini, Riyadhus Shalihin. Kita masih berkaitan membahas tentang salat. Beberapa hadis sudah kita bahas. Kita masuk hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abi Abdurrahman bin Abdillah Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim darabuhu qawmuhu fa'adruhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaq alaih. Hadis ini dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan dengan kalimat seakan-akan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi dari sekian banyak nabi sallallahu wasallam alaihim. Darabahu qawmuhu fa'admuhu. Ia dipukul oleh kaumnya sampai berlumuran darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi, kemudian darah itu kemudian diusap. Yaqulu, kemudian dia mengatakan Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu melakukan semacam itu karena mereka tidak mengetahui. Masyaallah muslimin, karena sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menyampaikan kisah ini kepada sahabat yang juga Nabi pernah mengalami sendiri dan juga melakukan hal yang serupa, yaitu ketika beliau hijrah ke Taif. Kemudian diperlakukan oleh sebagian warga Taif itu, dilempari dengan batu sampai berlumuran darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kemudian doa pun sama dengan yang diucapkan di sini, kalimatnya Allahumma, kalau di situ Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau di sini Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Pokoknya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan sabar. Ada sesuatu yang perlu diketahui ketika ada seseorang mengganggu. Di sini kan istilahnya diganggu. Nabi itu dipukul oleh kaumnya. Kemudian Nabi yang bersangkutan itu malah mendoakan dengan kalimat ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Ini mempunyai arti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang memukul atau orang yang melakukan kezaliman terhadap orang yang sebenarnya sudah jelas-jelas benarnya. Namanya Nabi itu kan sebenarnya sudah jelas benarnya. Tidak ada perbuatan Nabi itu yang kemudian menghadapi umat kemudian salah. Tidak ada. Kalau sudah Nabi sudah jelas benarnya. Nah kemudian ketika ada seseorang memperlakukan Nabi itu dengan yang tidak seharusnya, itu biasanya faktornya itu faktor kebodohannya, faktor ketidaktahuan dia tentang Nabi itu. Bisa juga terjadi di tengah-tengah kita ketika seseorang itu telah jelas-jelas melaksanakan kebaikan, kadang-kala ada saja orang yang menyangka atau menduga melakukan yang tidak baik. Di tengah-tengah kita saya kira juga ada ya, sudah melakukan kebaikan dan kita sudah tahu bahwa itu melakukan kebaikan, ternyata masih ada orang yang mau memfitnahnya, mau melakukan hal yang tidak diharapkan. Ada dan banyak saya kira di tengah-tengah kita. Orang yang sabar, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, menghadapi semacam itu adalah justru dengan melakukan kebaikan untuknya, yaitu dengan mendoakan. Itu orang sabar, tanda-tanda orang sabar. Ya. Berarti kalau orang itu ketika ada orang melakukan keburukan padanya dengan membalas keburukan, berarti itu kurang sabar, kurang sabar. Tapi ketika orang sabar itu membalasnya dengan kebaikan, disitulah orang sabar. Orang sabar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya kira di tengah mungkin kita juga pernah mengalami dalam hal itu ya. Baik, di sini ada contoh kesabaran, yaitu ketika dizalimi seorang, ia tetap mendoakan kebaikan terhadap orang yang menzaliminya. Orang yang menzalimi kita, orang yang menzalimi seseorang, biasanya itu karena banyak faktor, banyak faktor. Bisa karena faktor iri hati, itu bisa saja karena faktor iri, atau karena faktor dia itu tidak terima dengan prestasi yang didapatkan, yang dilakukan. Dia sama sebenarnya itu masalah iri hati. Orang iri hati itu cara pandangnya memang aneh, atau hasud atau dengki. Cara pandangnya memang aneh. Memandang bahwa Allah itu keliru memberikan nikmat. Walaupun tidak diucapkan, tapi cara pandangnya mesti begitu orang-orang ini itu. Kenapa? Karena ia tidak terima nikmat itu nikmat itu jatuh pada orang lain. Ia mengira seharusnya nikmat itu jatuh pada dirinya. Seharusnya saya yang bisa dapatkan itu, dia gak berhak dapat semacam itu. Itu kan sebenarnya punya pandangan bahwa Allah itu keliru ngasih nikmat. Jadi seharusnya misalnya ada tetangganya mendapatkan nikmat apa begitu. Bagi orang yang iri, tetangga yang iri itu yang menduga itu seharusnya tidak dapat nikmat itu. Seharusnya saya, walaupun tidak diucapkan. Makanya dia tidak terima kalau ada orang itu senang. Ya, ada orang itu bahagia, ada orang itu dapat kenikmatan, ada orang itu dapat kebaikan. Dia dalam hatinya tidak terima sehingga muncul iri hati. Masyaallah muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan kezaliman ya, sama dengan orang-orang yang tidak tahu atau sama dengan orang yang bodoh. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa Nabi itu sudah jelas baiknya, sudah jelas benarnya, sudah jelas itu berdasarkan petunjuk apa yang dia lakukan. Ketika orang itu tidak terima dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia akan sebenarnya faktor tidak tahunya dia, tidak tahu. Kalau itu sebuah kebenaran, kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja karena dia tidak tahu. Makanya doanya Pak Inna la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu. Coba dia paham, coba dia tahu, insya Allah dia tidak akan mungkin. Artinya bodoh istilahnya, bodoh. Sama dengan penyebutan jahiliyah untuk masyarakat Arab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya memperkenalkan Islam, kok mereka itu masih memilih dengan agama sebelumnya, maka mereka itu disebut masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah. Oh sudah jelas-jelas yang benar itu, tapi membawa kebenaran. Itu jahiliyah karena
Misalnya ia menyembah berhala, berhalanya dibuat sendiri, bahkan berhalanya itu dari makanan. Bahkan pernah ada cerita yang masyhur ketika Khalifah Umar radhiyallahu an ketika sholat noleh ke sebelah kanan, kemudian tersenyum, kemudian noleh ke sebelah kiri, kemudian menangis. Ketika ditanya, wahai Khalifah, kenapa engkau tersenyum ketika sebelah kanan dan sebelah kiri menangis? Ia menyampaikan, saya tersenyum, saya teringat dulu masih saya jahiliyah, masih belum memeluk Islam. Kenapa bisa tersenyum? Karena saya itu dulu luar biasa hebat. Kenapa hebat begitu? Karena ketika ia lapar ketika ia kondisi lapar, saya membentuk roti itu saya buat sesembahan, dibuat dibuat hal yang layak untuk menurut tradisi itu layak disembah begitu. Roti itu dibentuk, kemudian saya sembah roti itu, kemudian setelah saya sembah roti itu saya makan. Saya hebat dulu itu makan Tuhan saya tersenyum dengan itu. Kemudian kenapa menangis? Ya, saya menangis dulu sangat menyesal zaman jahiliyah karena harus menggugurkan putri yang masih hidup. Ya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kebodohan, tidak tahu. Istilahnya orang yang tidak mau menerima kebenaran itu istilahnya orang bodoh. Makanya istilah jahiliyah itu karena tidak mau menerima kebenaran itu. Baik, satu penderitaan terasa lebih ringan ketika mengalami penderitaan yang lebih. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kisah itu kan Nabi menyampaikan untuk juga menghibur kiranya menghibur betapa banyak penderitaan juga yang dialami oleh sahabat. Di penderitaan atau hal-hal yang tidak nyaman dialami oleh sahabat, sehingga Nabi menyampaikan cerita ini. Dulu itu Nabi itu sampai dibegituin, itu pun masih mendoakan, sudah dilempar sampai berdarah semacam itu, kemudian hanya dia mengusap darahnya, kemudian masih mendoakan kaumnya. Itu sebenarnya kalimat untuk meringankan ketika ada sahabat yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dulu, agar bebannya tidak terlalu berat. Karena begini Bapak Ibu Subhanahu wa taala, orang itu kan yang menjadikan berat beban yang dia terasa itu karena faktor mungkin tidak ada perbandingannya atau tidak membandingkan sehingga adanya mengeluh. Misalnya kita ini sakit batuk, itu bisa saja mengeluh karena mungkin tidak ada bandingannya. Ya, tidak dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai sakit lebih parah, gitu ya. Misalnya batuk pilek, ya, mengeluh, saya sekian hari juga tak sembuh-sembuh, dokter sana, dokter sini belum sembuh juga, terus mau diapain ya? Mengeluh terus. Kenapa? Karena mungkin tidak pernah membandingkan dengan orang yang mengalami sakit lebih dari itu, atau mungkin dirinya itu belum mengalami sakit yang lebih dari itu, atau mungkin ia hanya sakitnya itu saja, sakitnya hanya keluhannya begitu saja. Coba misalnya sakitnya banyak, misalnya ini contoh misalnya dia sakit telinga, sakit mata, sakit hidung, banyak sakit dalam diri kita. Apa yang kita terasa itu? Misalnya saat ini telinganya sudah sembuh, alhamdulillah, tinggal hidung sama tenggorokan, kan akan bersyukur itu. Walaupun kondisi semacam itu akan masih bisa bersyukur. Karena itu ketika diberi bandingan yang lebih berat itu, selain tidak mengeluh juga akan muncul rasa syukur dalam kehidupan kita. Ada satu kisah begini, kisah lumrah ini, kisah ini kemudian disandingkan dengan kisah Abu Nawas. Ini namanya kisah bijak, ya, kisah yang bijaksana. Entah ini benar-benar terjadi apa enggak, yang jelas ada kisahnya. Ada seorang yang mengeluh begini kepada Abu Nawas, minta fatwanya sekali minta solusi. Kan lucu-lucu kalau ceritanya, tapi penuh hikmah, ada hikmah di situ. Ada seorang yang mengeluh kepada Abu Nawas tentang rumahnya yang begitu sempit karena keluarganya banyak. Yang menyampaikan, wahai saya punya kendala saat ini, rumah saya sempit tapi keluarga saya banyak, sehingga ya tentu dengan keadaan itu kami merasa kurang nyaman dengan keadaan semacam itu. Apa kemudian yang dilakukan? Ya kalau begitu besok saya titip ayam satu ke rumah
Bagaimana perkembangan rumahmu? Wahai saya ini sudah sempit begini, anak orang yang udah banyak, tambah ayam lagi. Gimana ini solusi apa-apanya? Oke, kalau begitu saja kambing bawa lagi ke rumah. Ditambah kambing, tambah ayam, tambah kambing, orangnya banyak, rumahnya sempit. Besoknya tanya lagi, bagaimana perkembangan rumahmu? Ya semakin sempit ini, sudah ada ayam, sudah ada kambing, sudah memang orangnya sudah banyak di situ. Kalau begitu besoknya dibawa lagi. Ini sapi bawa ke rumahnya. Sudah sapi, kambing, ayam sama banyak orang di rumahnya itu. Ya, sempit ya, tambah sempit. Ditanya kembali oleh Abu Rumah itu, bagaimana perkembangannya? Ya semakin sempit ini. Sudah ada sapi, kambing, ayam dan juga orang-orang yang masih semuanya masih di rumah. Ya, tambah sempit. Baik, mulai besok sambil ya kalau begitu sapinya tak ambil lagi begitu. Sapi tak ambil lagi. Setelah sapinya diambil, dia mengucapkan alhamdulillah sudah lumayan karena sapi sudah diambil, tinggal kambing sama ayamnya. Kemudian besoknya lagi diambil kambingnya diambil. Demikian dia akan bersyukur. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan, sudah tidak ada sapi, tidak ada kambing, tinggal ayam di rumah. Kemudian diambillah semuanya sampai ayam diambil itu, kemudian dia menyampaikan syukurnya itu. Alhamdulillah sudah tidak ada ayam kambing di rumah dan sudah tinggal kita bersama keluarga di rumah itu. Dengan keadaan yang sama, keadaannya sama. Awalnya keadaannya sama, rumahnya sama, keluarganya sama. Dengan yang kedua sama keadaannya. Tapi yang pertama itu mengeluh, kemudian yang kedua bersyukur. Itu apa maksudnya? Masyaallah muslimin, kadang-kadang seseorang itu mengeluhnya, merasa tersiksanya itu karena tidak ada bandingan, tidak membandingkan dengan apa yang dialami oleh dirinya sebelumnya, atau yang dialami oleh kerabatnya, yang dialami oleh tetangganya dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita bisa membanding-bandingkan itu, kita akan muncul rasa bersyukurnya itu. Makanya ada dalam salah satu hadis Nabi itu yang berkaitan dengan ini sebenarnya berkaitan dengan harta, yang menyampaikan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih miskin darimu, jangan engkau melihat orang yang lebih kaya darimu. Itu apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur. Keadaan kita saat ini, ya kita harus melihat orang yang dikasih nikmat oleh Allah lebih sedikit dari kita. Itu cara kita untuk bisa bersyukuri. Selama kita masih mau melihat orang yang diberi nikmat lebih banyak dari kita tidak akan pernah bersyukur, bahkan bisa mengeluh, bahkan bisa muncul iri hati kepada orang lain. Untuk itu perlu kita banding-bandingkan. Kalau kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan dalam kehidupan ini, sehingga kita masih tetap bisa bersyukur dalam semua keadaan itu. Bahkan bisa bersyukurnya itu seperti Nabi tadi itu, tetap mendoakan, misalnya harus mengalami mengalami hal semacam itu. Termasuk kita misalnya, masyaallah muslimin, misalnya mengalami sesuatu yang tidak nyaman dengan orang lain. Kita sudah melakukan kebaikan, kemudian orang lain masih menganggap melakukan yang kurang baik. Apa yang perlu kita lakukan? Ya membanding-bandingkan dengan yang lain. Oh iya, ini saya masih belum seberapa dibandingkan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sahabat Nabi mengalami yang lebih dari semua itu. Saya belum mengalami hal-hal yang masih sangat sederhana, sehingga muncul masih rasa syukur kepada Allah dengan pengalaman dengan apa yang dia alami. Akan bisa muncul mudah-mudahan ya orang yang masih berpikiran tidak baik itu segera diberi hidayah. Karena tidak begitu. Yang penting ikhlas ya mendoakannya. Tidak sampai mendoakan yang tidak baik, Karena begini masyaallah muslimin. Dalam salah satu hadis juga, ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, maka kebaikan kalau itu diijabah oleh Allah, kebaikan pun akan Allah berikan kepada kita yang mendoakan. Makanya kita ini dianjurkan untuk banyak mendoakan orang lain, banyak mendoakan yang lainnya, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Tidak perlu diundang ke rumahnya baru doakan, tidak perlu. Kita doakan teman-teman kita doakan saudara-saudara kita doakan siapa saja dengan kebaikan
kalau itu diijabah oleh Allah, kebaikan pun akan kita dapatkan. Maka kalau kita mendoakan yang tidak baik, ini yang kita khawatir. Kenapa kita tidak boleh mendoakan orang lain? Kalau ketidakbaikan itu kok diterima, kalau diijabah, dikhawatirkan kita pun juga akan dapat bagian. Itu tetap kita mendoakan kebaikan walaupun kita terasa berat ya. Ngapain ini didoakan sudah melakukan kedoliman, sudah melakukan hal yang menjadikan saya tersiksa dan lain sebagainya. Nah, itu tetap kita berusaha untuk mendoakan. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasadin wala adan wala wammin hatta syaukat yushabuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaq alaih. Hadis ini dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang menimpa dalam kehidupan ini. Kalau di sini dijelaskan secara spesifik beberapa hal ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, rasa sakit, rasa gelisah, rasa sedih, gangguan dan gundah hatinya, hati yang resah, bahkan duri yang melukainya, kecuali dengan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini luar biasa. Karena itu di awal kita sudah menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang mukmin itu semua keadaan itu baik, ya. Karena kalau yang penting kalau misalnya mengalami hal yang tidak nyaman, tetap sabar, itu tetap kebaikan. Kenapa kebaikan masyarakat muslimin? Karena segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan ini, khususnya hal yang membuat kita kurang nyaman, itu sebenarnya fasilitas untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang penting kita sabar dan sadar. Sabar bahwa dan sadar bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan perlu jadi keyakinan dalam diri kita bahwa Allah sedang akan menghapus dosa-dosa kita. Itu akan ringan kita itu. Ya, masa kita tak mau dihapus dosanya? Kan mesti mau dihapus dosa kita. Kadang-kadang kan kita ini kan kurang imbang dalam cara berpandangnya itu. Kadang-kadang kita pinginnya dihapus, tapi pinginnya gak dipuji kan. Pingin kan begitu, pingin aman-aman saja, tapi pingin dapat pahala, dan juga pingin terhapus dosa. Oh, ini mau sekolah tapi gak mau ujian namanya. Pingin lulus, kapan pingin lulusnya? Ya cepat lulus, tapi gak mau ujian, kan repot juga ya. Mau ujian, mau dapat ijazah kok tidak mau ujian. Mau naik tingkat sekolah, dia tidak mau ujian. Itu banyak pandangan anak-anak kan begitu ya. Anak kecil kan begitu. Ya, ketika ada pelajaran agak sulit sedikit, dia mengeluh. Kenapa ya kok sulit sekarang pelajarannya? Oh, saya katakan kalau nggak mau sulit kembali lagi ke TK, nanti nggak sulit insya Allah itu. Derajatnya dikurangi. Tapi kalau derajatnya semakin tinggi, maka ujian pun mungkin akan semakin berat di kita. Masyaallah muslimin, jadi apa yang dialami oleh kita dalam kehidupan ini, baik sakit secara fisik maupun merasa tidak nyaman dalam hati, itu sebenarnya ujian Allah yang itu fasilitas untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, bisa saja melalui siapa saja ya. Kadang-kala kita sendiri yang misalnya sekedar demam, sekedar batuk pilek, sudah itu fasilitas Allah sedang akan menghapus dosa kita. Atau mungkin keluarga kita yang sakit, tapi kan hati kita juga gak nyaman, itu juga menjadi fasilitas kita. Bisa saja ada keluarga yang sakit, sebenarnya ujiannya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kita yang sehat itu. Yang sehat misalnya bapak ibu punya anak atau punya cucu dan sebagainya. Saat ini saja diuji sakit anak atau cucunya itu. Bukan hanya anak dan cucunya itu yang diuji oleh Allah, tapi juga kita sendiri yang sehat. Apakah kita yang sehat ini tetap sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau sadar bahwa ini fasilitas, maka itu akan benar-benar terjadi bahwa itu memang fasilitas untuk menghapus
menghapus dosa kita. Yang sehat itu juga kan terhapus dosanya. Kenapa? Karena juga merasa derita ada di dalam diri seseorang itu, walaupun dia tidak merasakan sakit secara langsung. Ada siapa yang orang yang sudah secara emosional dekat dengan kita, kemudian mengalami sesuatu tidak diharapkan, kemudian kita pun merasa berduka dengan itu sebenarnya sudah juga bagian dari cara Allah menghapus dosa kita. Ini luar biasa fasilitas yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Kalimatnya ini kan sebenarnya ya, tapi rasa lelah, Bapak Ibu sering lelah. Lelahnya ini kadang-kadang ya sebenarnya ini tentu lelah yang dimaksud ini bukan karena pikiran yang aneh-aneh, karena ada pikirannya yang bikin lelah. Karena begini sebenarnya, yang bikin lelah fisik itu kadang-kadang justru banyak yang karena faktor pikiran yang kurang ditata sehingga lelah fisiknya. Kadang bekerja fisiknya ini sedikit sederhana saja tapi merasa lelah. Tapi ada orang yang secara fisik itu luar biasa tapi kelihatannya tidak nampak terlalu lelah. Itu bukan karena itu dimaklumi karena rajin olahraga, tidak semata-mata itu. Tapi itu juga karena faktor dia pandai memilih batin-batinnya itu. Karena lelah itu sekali lagi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, lelah itu banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kita ini merasa tertekan dalam kehidupan itu mudah lelah. Makanya tidak boleh sampai menekankan orang, biar enggak mudah lelah orang itu. Ya. Kadang-kadang kan kalau tekanan itu bisa lelah. Ya. Kemudian sakit yang sudah dialami oleh kita sendiri biasanya rasa gelisah, sedih, gangguan dan rendah hati, bahkan duri yang melukainya. Ya, kita kadang-kadang kan sederhana saja itu. Pas di rumah, pas goreng ikan, kok minyaknya itu kena tangan kita. Itu dosa mana yang Allah akan hapus dengan itu? Dan kalau itu kita rasakan, insya Allah tidak sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Kan banyak sekali kejadian-kejadian tidak kita harapkan. Kadang-kadang di jalan di pas berkendara ternyata di samping kendaraan kita itu akan pas musim hujan tuh ada mobil lewat, kita kena cipratan air itu. Masya Allah. Kita apa yang kita ucapkan? Kadang-kadang kan langsung kata-katain orang mobil itu loh. Dikata-katain, padahal dia nggak terasa loh. Yang mau kan nggak terasa itu. Kita kata-katain tambah dosa. Sebenarnya menyadarkan saja pada kita. Oh iya, saya ada dosa yang mungkin belum terhapus sehingga saya harus kena air hari ini. Saya harus kena kecipratan air hari ini. Kan kalau begitu nyaman batin kita daripada ngomel-ngomel kepada sopirnya aja nggak dengar. Dia sudah berbahagia ke sana, sudah malu kita masih ngomel. Kita kan rugi loh kita. Rugi. Karena itu kita perlu sadar apa yang terjadi gitu ya. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang mau dihapus oleh Allah dengan kejadian-kejadian yang semacam itu. Di rumah, di tetangga, di mana, di tempat kerja, di mana saja pasti pernah mengalami hal yang tidak kita harapkan. Dan hal itu juga dia fasilitas Allah untuk memberikan penghapusan dosa. Yang penting kita ini yang tidak menyengaja untuk mencelakakan diri kita. Misalnya di kantor, misalnya pas kerja ya, nggak mau santai-santai dimarahi oleh atasannya. Oh iya, saya dalam rangka menghapus dosa dimarahi atasan, loh itu kecelakaan gitu ya. Ya itu sengaja namanya, nggak kerja waktunya kerja kok malah main remi misalnya gitu ya, dimarahi oleh atasan. Dimarahi itu kan bagian dari sesuatu tidak menyenangkan. Seharusnya itu penghapusan dosa untuk kita dimarahi. Kan membuat hati kita tidak nyaman. Tapi itu namanya menyengaja. Jadi yang kita maksud di sini tanpa kesengajaan oleh diri kita, tanpa kesengajaan oleh diri kita, kok masih mengalami hal yang tidak diharapkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keadaan yang kita alami ini Allah luar biasa ya. Luar biasa bagi kita sebagai seorang mukmin, apapun yang terjadi ternyata tidak ada yang sia-sia. Yang penting kita ini sadar oh ini ternyata Allah sedang memberikan ujian. Sama lagi dengan sekolah. Oh sekarang ini sudah selesai belajar ini, waktunya ada ujian, waktunya ada ulangan ya, untuk mengetahui
Lupa itu kita sedang menjalani pembelajaran yang perlu diuji. Lulus apa enggak gitu ya. Ini memang teorinya gampang gitu. Teorinya modelnya gampang. Jadi kalau mengalami itu kadang-kadang namanya manusia. Kadang-kadang tidak semudah kita mengucapkan ya. Segala sesuatu yang menjadikan hati berduka, baik sederhana maupun rumit, semuanya fasilitas untuk menghapus kesalahan atau dosa selama dihadapi dengan sabar. Kuncinya di situ. Sabar itu ya sadar sebenarnya. Sabar, makanya di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran itu, ketika Rasulullah Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang sabar dengan kalimat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kesadaran itu yang dibutuhkan apapun yang terjadi. Oh, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak nyaman, upayakan lisan ini kita tidak sampai mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Kan kadang ada kaget gitu atau latah. Makanya latah itu juga sebenarnya latihan apa namanya? Ya latihan dia sendiri. Dikit-dikit apa? Ya kadang itu latahnya dilatih dengan sesuatu yang baik. Ada teman saya kalau dikaget itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia jawab salam yang lainnya. Karena kaget langsung panggil salam. Ada yang dikaget langsung ngomongnya tidak baik. Itu makanya kalau bisa kesandung kakinya akan sesuai dengan yang kebiasaan itu. Itu dibiasakan. Ada pernah Nabi mengajarkan begini. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, ada Nabi pernah sahabat pernah boncengan ya. Ada sahabat yang bonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kendaraan Nabi itu terkosong kuda atau untanya begitu. Kemudian dia menyampaikan Taisa syaitan, celaka setan. Dia mengucapkan begitu. Kemudian ditegur oleh Nabi, jangan kau bilang begitu, jangan kau bilang celaka setan. Karena setan kalau dibilang semacam itu, setan merasa berprestasi dalam hidupnya. Merasa berprestasi, kenapa? Yang telah mencelakakan itu setan gitu. Merasa berprestasi. Karena itu Nabi menganjurkan dengan kalimat ucapkanlah Bismillah. Dan ketika kata Bismillah, nah ini perlu dihati-hati. Bismillah, ya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam hadis tadi itu disebutkan ditegur karena ia menyampaikan dengan kalimat celaka setan itu kan berarti mengakui tentang prestasi setan. Bahwa setan itu tidak perlu diberi apresiasi sedikit pun. Tidak perlu. Bahkan setan itu harus dihinakan sehina mungkin. Tidak perlu setan diberi peluang untuk bisa bangga sedikit pun. Harus dihinakan dia. Harus dihinakan sehina mungkin. Makanya ketika kita sholat kemudian ragu dalam sholat, itu kan setan mengganggu. Apa ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Meludahlah ke sebelah kiri 3 kali dan mengucapkanlah takbir. Itu satu hal untuk menghinakan setan. Meludah itu bentuk penghinaan. Karena itu penghinaan ini jangan sampai dipakai untuk manusia. Tidak boleh sampai kita gunakan untuk manusia. Kalau sangat tidak suka meludah di depannya, jangan sampai digunakan. Karena ini digunakan untuk setan. Ya, untuk setan, menghinakan setan yang telah membuat lupa dalam sholatnya itu. Disuruh ludah 3 kali di sebelah kiri, kemudian baca ta'awudzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, meludah itu ya tentu kalau di masjid jangan ada saudara-saudara kita atau di masjid. Meludah pun tidak harus keluar ludah, tapi bentuk penghinaan, dihina setan itu. Karena telah mengganggu dihina. Ya. Termasuk ketika sujud, ketika lupa rakaatnya sujud terakhir kan 2 kali sujud. Kenapa? Karena setan itu paling tidak suka dengan orang sujud, Makanya yang tidak disukai setan kita lakukan. Semakin buat setan hina, ya itu. Lalu yang dimana Subhanahu Wa Taala, kesadaran akan hal itulah yang menjadikan seorang dapat menerima kejadian yang menimpa. Ya. Selain kita sadar hal itu dituntut sabar begitu kan, sebenarnya orang yang sabar itu akan membuat dirinya itu semakin bisa terima dengan apa yang terjadi.
bisa terima hati. Kalau hati sudah terima dengan kejadian yang ada, itu sudah beres manusia. Seseorang itu beres. Kenapa tidak beres dalam hidupnya? Karena ada nuansa kurang terima dalam hidupnya, dalam hati. Kalau masih ada berat hati kita, itu berarti ada rasa tidak terima. Ya, kalau sudah kita yakin bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kan kita ini akan terima, ya. Yakin itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Bapak Ibu sekolah kan tidak pernah protes ya. Ngapain sih diuji-uji gitu. Ngapain saya harus ikut ujian? Tapi karena dia sadar, oh saya ini sedang sekolah, saya ini sedang mau naik kelas, sehingga sangat diuji. Dia sadar itu. Ya, dan tidak terlalu beban dalam arti tidak ada masalah, tidak ada masalah. Enggak akan protes itu, apalagi sampai demonstrasi kan enggak. Karena mau diuji nanti dia bukan enggak juga. Termasuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yakin, kalau sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka selesai diri kita. Selesai. Tidak akan sampai ada rasa berat di dalam hati kita. Ya, sebenarnya rasa berat hati itulah yang menyebabkan terasa berat menjalankan semua yang ada dalam hidup ini karena faktor beratnya hati. Ya, sebab kalau hatinya ini tidak terlalu berat, hati ini bisa terima, maka beres semuanya itu dan tidak ada beban. Tidak ada beban. Seberat apapun tidak ada beban kalau hati ini rela. Tapi kalau hati ini tidak rela, sekecil apapun beban, maka tetap akan berat. Sama dengan saya kira pernah saya contohkan misalnya begini. Bapak Ibu, saat ini kita disuruh ngangkat beban sampai 5 kalau 50 mungkin terlalu berat. Ya 10 kilo. Bapak Ibu dikasih sesuatu 10 kilo. Taruhlah itu ada sembako. Senang apa enggak Bapak Ibu bawa ke rumah dipikul oleh kita sendiri, bawa ke rumah? Senang tanpa beban. Bahkan senang sekali, alhamdulillah dapat rezeki dikasih jamaah dikasih 10 kiloan misalnya. Mau kan? Dibawa dengan senang hati pada 10 kilo berat atau tidak berat, tetapi karena senang dia akan sampai ke rumah dengan senyum. Dengan senyum dia bawa beban itu. Tapi berbeda ketika misalnya disuruh bawa beban misalnya 5 kilo, dikurangi bebannya 5 kilo misalnya, yang nyuruh tetangga Bapak Ibu suruh bawa batu bata, suruh bawakan ke rumahnya karena dia mau bangun rumah. Mau minta tolong besok dibawakan rumah 5 dibawakan batu bata ke rumah saya ya, yang ada di rumah Bapak Ibu itu, bawakan besok 5 batu bata karena besok saya akan bangun rumah. Apa yang kita rasakan? Bebannya lebih ringan 5 kilo, tapi apakah kita ini terasa terbebani dengan tetap terbebani? Apalagi yang menyuruh itu tetangga yang jahat sama kita. Coba ya, tetangga yang jahat yang menyuruh sama kita, apa yang kita rasakan? Padahal 5 kilo yang kita bawa. 5 kilo, tadi 10 kilo senang, sekarang 5 kilo apa yang dirasakan? Ya mungkin akan melangkahkan dengan berat hati kita, ya, menangis hati kita, tersayat-sayat hati kita, atau bahkan tidak mau melakukan, Ya itu Bapak Ibu, jadi kesadaran hati itulah yang menjadikan kita ini nyaman menghadapi apa yang kita hadapi, yang kita rasakan gitu. Baik, itu Bapak Ibu beberapa hadis yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu Allah bimbing kita agar kita sabar menghadapinya, sehingga yang kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar menjadi penghapus dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah sudah tidak terlampau banyak dosa atau bahkan sudah dihapus dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbina wa maaf billahi fisabilil haq wastaghfirullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.